Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Fauzian dengan NIM 21451 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Supervisi Pendidikan. Mungkin bisa kita mulai saja. Yang pertama ada pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan, dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis-jenis ini ada yang berdasarkan sudut pandang organisasinya. Yang pertama ada pengawasan intern. Pengawasan intern ialah pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang terdapat di dalam organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern mencakup hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan fungsi lembaga pendidikan, seperti yang pertama ada pengawasan terhadap sistem anggaran, yang kedua ada pengawasan terhadap biaya-biaya standar, yang ketiga ada pengawasan terhadap laporan operasional secara berkala, yang keempat ada pengawasan terhadap analisa statistik, yang terakhir ada pengawasan terhadap program latihan untuk membantu guru agar dapat mengerti dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Yang kedua ada pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tidak termasuk dalam yurisdiksi administrasi organisasi. Pengawasan ekstern dapat memberikan manfaat, yaitu adanya peningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan pengawasan ekstern adalah prinsip kemitraan, yaitu atau partnership antara pengawasan dengan yang diawasi. Selanjutnya ada yang berdasarkan sudut pandang waktunya. Yang pertama ada pengawasan kontinu. Pengawasan kontinu ialah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan suatu masih berlangsung. Yang kedua ada pengawasan berkala. Pengawasan berkala ialah pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada pengawasan temporer. Pengawasan temporer ialah pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan arti kebutuhan. Selanjutnya ada yang berdasarkan substansinya. Yang pertama ada pengawasan bidang personal atau ketenagaan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi yang pertama mengatur tentang pembagian tugas guru, yang kedua mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru, yang ketiga mengatur tentang program kesejahteraan guru, yang keempat ada mencatat kehadiran dan juga ketidakhadiran guru, yang kelima mencatat masalah-masalah atau keluhan-keluhan guru. Yang kedua ada pengawasan bidang sarana dan prasarana. Kegiatan pengawasan dilakukan meliputi yang pertama ada penyediaan dan seleksi buku pegangan guru, yang kedua ada layanan perpustakaan dan laboratorium, yang ketiga ada penggunaan alat peraga, yang keempat kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, yang kelima keindahan dan kebersihan kelas, yang keenam perbaikan kelengkapan kelas. Yang ketiga ada pengawasan bidang akademik. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi yang pertama, menyusun program tahunan dan semester, yang kedua, mengatur jadwal pelajaran, yang ketiga, mengatur pelaksanaan penyusunan model satuan pembelajaran, yang keempat, menentukan arti norma kenaikan kelas, yang kelima, menentukan norma penilaian, yang keenam, mengatur pelaksanaan evaluasi belajar, yang ketujuh, meningkatkan perbaikan mengajar, yang kedelapan, mengatur kegiatan kelas jika guru bersangkutan tidak hadir, yang sembilan, mengatur disiplin dan tata tertib kelas. Yang keempat ada pengawasan bidang kesiswaan. Kegiatan pengawasan ini yang dilakukan meliputi yang pertama mengatur tentang pelaksanaan penerimaan siswa baru sesuai dengan peraturan penerimaan siswa baru yang berlaku. Yang kedua ada pengelolaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga mencatat kehadiran dan juga ketidakhadiran siswa. Yang keempat mengatur dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima ada pengawasan bidang keuangan.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi yang pertama, menyiapkan rencana anggaran dan belanja sekolah. Yang kedua, mencari sumber dana untuk kegiatan sekolah. Yang ketiga, mengalokasikan dana untuk kegiatan sekolah. Dan yang keempat, mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, ada pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat. Kegiatan pengawasan ini yang dilakukan meliputi yang pertama, kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Yang kedua, kerjasama sekolah dengan komite sekolah. Yang ketiga, kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga terkait. Yang keempat, kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, ada meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar mengajar yang dialami secara kritis, serta memberikan pertolongan kepada mereka dalam merencanakan perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terkait cara-cara kerja yang bersifat demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan mereka agar bersedia saling tolong-menolong. Yang terakhir, meningkatkan semangat dan motivasi guru agar bisa berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama ada penelitian. Fungsi ini pada supervisi pendidikan yaitu untuk mencari jalan keluar dari masalah sosial yang dihadapi. Yang kedua ada penilaian. Fungsi ini untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, atau dengan kata lain, untuk mengetahui seberapa besar ketercapaiannya. Yang ketiga ada perbaikan. Fungsi ini untuk memberikan dorongan kepada guru secara individu maupun kelompok agar mereka bersedia melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat ada pembinaan. Fungsi ini yaitu untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara memberikan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya ada contoh supervisi pendidikan. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan bentuk pengawasan yang paling penting karena kelas harus diinspeksi oleh petugas pengawas. Mungkin kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan atau pengawas sekolah. Oleh sebab itu, guru harus menjadi waspada terhadap tugas dan tanggung jawabnya setelah yakin bahwa tugasnya bisa diinspeksi secara tiba-tiba saat berada di dalam kelas. Jadi, jenis supervisi ini membuat guru memiliki kesiapan yang baik untuk menyampaikan pengajaran yang baik di kelas. Yang kedua ada pelatihan dan pengarahan. Supervisi yang dilakukan melalui pelatihan dan pengarahan dihargai dalam sistem pendidikan modern karena berdampak positif dan bertahan lama pada kinerja mengajar guru. Siswa merupakan titik sentral dalam proses belajar mengajar, sehingga program pengajaran harus disesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Untuk tujuan tersebut, para guru harus diberikan pelatihan dalam masa kerja tentang metode pengajaran terbaru yang dikembangkan untuk berbagai mata pelajaran. Setelah itu, supervisi atau pengawasan harus dilakukan. Bentuk supervisi yang satu ini mengembangkan banyak minat, kepercayaan diri, dan kreativitas di antara para guru untuk mengajar mata pelajaran mereka.
Mungkin materi cukup saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.